Legenda Batu Gantung. Kisah dari Provinsi Sumatera Utara. Panorama Batu Gantung merupakan salah satu ciri khas wisata Danau Toba. Keberadaan Batu Gantung selalu menarik perhatian para turis yang datang ke Danau Toba. Danau Toba berada di Pulau Samosir, Sumatera Utara. Jika wisatawan menyelusuri Danau Toba, maka akan menemukan batu gantung yang terletak di Parapat. Keberadaan batu gantung ternyata memiliki asal mula. Konon, pada zaman dahulu kala, di sebuah desa kecil di tepi Danau Toba, hiduplah sepasang suami istri dengan seorang anak perempuannya yang cantik jelita bernama Seruni. Selain cantik, Seruni juga tergolong sebagai anak yang rajin karena selalu membantu kedua orang tuanya ketika mereka sedang bekerja di ladang, yang hasilnya digunakan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Suatu hari, Seruni harus bekerja di ladang seorang diri karena kedua orang tuanya sedang ada keperluan di desa tetangga. Ia hanya ditemani oleh anjing peliharaannya yang diberi nama si Toki. Sesampainya di ladang, Seruni hanya duduk termenung sambil memandangi indahnya alam Danau Toba. Sementara anjingnya, si Toki, ikut duduk di samping sambil menatap wajah majikannya yang tampak seperti sedang menghadapi suatu masalah. Sesekali sang anjing menggonggong untuk mengalihkan perhatian Seruni apabila ada sesuatu yang mencurigakan di sekitar ladang. Sebenarnya, beberapa hari terakhir, Seruni selalu tampak murung. Hal ini disebabkan karena sang ayah akan menjodohkannya dengan seorang pemuda yang masih tergolong sepupunya sendiri. Padahal, ia telah menjalin hubungan asmara dengan seorang pemuda di desanya dan telah berjanji pula akan membina rumah tangga. Keadaan ini membuatnya menjadi bingung, tidak tahu harus buat apa dan mulai berputus asa. Di sisi satu, ia tidak ingin mengecewakan kedua orang tuanya. Namun, di sisi lain, dia juga tidak sanggup jika harus berpisah dengan pemuda pujaan hatinya. Setelah merenung beberapa saat dan tanpa menghasilkan apa-apa, Seruni beranjak bangkit dari tempat ia duduk. Dengan berderai air mata, ia berjalan perlahan ke arah Danau Toba. Rupanya dia sangat mudah berputus asa dan ingin mengakhiri hidupnya dengan cara menceburkan diri ke Danau Toba. Sementara si Toki juga mengikuti majikannya menuju tepi danau, hanya bisa menggonggong karena tidak tahu apa yang sedang berkecamuk di dalam benak Seruni. Saat berjalan ke arah tebing di tepi pulau Danau Toba, tiba-tiba ia terperosok ke dalam sebuah lubang batu besar hingga masuk ke dasarnya. Dan karena berada di dasar lubang yang sangat gelap, membuat gadis cantik itu menjadi takut dan berteriak minta tolong kepada anjing kesayangannya. Namun karena si Toki hanyalah seekor binatang, maka ia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali terus-menerus menggonggong di sekitar mulut lubang. Akhirnya gadis itu pun semakin putus asa dan berkata dalam hatinya, lebih baik aku mati saja." Setelah berkata seperti itu, entah mengapa dinding-dinding lubang tersebut mulai merapat. "Parapat, parapat batu!" seru Seruni agar dinding batu semakin merapat dan menghimpit tubuhnya.
Melihat kejadian itu, si Toki langsung berlari ke rumah untuk meminta bantuan. Sesampainya di rumah si Toki, segera menghampiri kedua orang tua Seruni yang kebetulan sudah berada di rumah. Sambil menggonggong, mencakar-cakar tanah dan mondar-mandir di sekitar majikannya, si Toki berusaha memberitahukan bahwa Seruni dalam keadaan bahaya. Sadar akan apa yang sedang diisyaratkan oleh si anjing, orang tua Seruni segera beranjak menuju ladang. Keduanya berlari mengikuti si Toki hingga sampai di tepi lubang tempat anak gadis mereka terperosok. Ketika mendengar jeritan anaknya dari lubang, sang ibu segera membuat obor sebagai penerang karena hari telah senja. Sementara sang ayah berlari menuju desa untuk meminta bantuan para tetangga. Beberapa kali mereka berteriak, namun tidak mendapat jawaban dari Seruni. Hanya suara Seruni terdengar sayup-sayup yang menyuruh batu di sekelilingnya untuk merapat dan menghimpitnya. Warga yang hadir di tempat itu juga berusaha untuk membantu dengan mengulurkan seutas tali hingga ke dasar lubang. Namun, sama sekali tidak disentuh atau dipegang oleh Seruni. Merasa khawatir, sang ayah memutuskan untuk menyusul putrinya masuk ke dalam lubang. "Bu, pegang obor ini. Saya akan turun menjemput anak kita." "Jangan gegabah, Pak. Lubang ini sangat berbahaya," cegah sang istri. "Benar, Pak. Lubang ini sangat dalam dan gelap," sahut salah satu tetangganya. Beberapa saat setelah gempa berhenti, di atas lubang yang telah tertutup itu muncullah sebuah batu besar yang menyerupai tubuh seorang gadis yang seolah-olah menggantung pada dinding tebing di tepi Danau Toba. Orang-orang yang melihat kejadian itu mempercayai bahwa batu itu adalah penjelmaan dari Seruni dan kemudian menamai sebagai batu gantung.